Salam sejahtera bagi kita sekalian. Shalom. Damai di hati. Puji dan syukur kami panjatkan kepada Tuhan karena atas penyertaan dan kasih-Nya kepada kita sekalian di malam hari ini, hari Kamis tanggal 15 April 2021. Kita lagi boleh beribadah dari jemaat kolom 1 sampai dengan jemaat kolom 22, walaupun kita masih ada di rumah kita masing-masing. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan, ibadah kita di malam hari ini akan dipimpin oleh yang terkasih Bapak Pendeta Jenny Leksi Batok Sarjana Teologia dengan mengikuti tata cara yang ada. Jemaat, saya undang untuk bangkit berdiri dan kita melakukan NKB nomor 3, Terpujilah Allah. Terpujilah Allah, hikmat-Nya besar, begitu kasih-Nya turunnya cepat, sehingga dibilang putra-Nya kudus, mengangkat manusia serta menebus. Pujilah, pujilah, buatlah dunia bergemar, bergemar, mendengar suaranya. Dapatkanlah Allah demi putra-Nya, beri puji padanya sebab hikmat-Nya. Marilah kita tunduk sejenak. Pertolongan kepada kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya dan tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara-saudara. Amin. Ya Allah Bapa, ya Yesus Tuhan, ya Roh Kudus, aku bersyukur, aku memuji, menyembah-Mu. Oh, berikanlah urapan Roh-Mu kepadaku, agar aku layak di hadirat-Mu. Di relung hatiku yang hancur, ku buat mesbah korban syukurku. Ku serahkan persembahanku. Berkenanlah
Jemaat Tuhan diundang duduk. Marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan Allah kita dan mengaku dosa kita kepadanya. Kita berdoa. Tuhan, kami berterima kasih atas anugerah-Mu bagi kami. Karena di hari yang keempat kami berkumpul sebagai jamaat-Mu kolom Zaitun Karweru. Kami memuji dan memuliakan nama-Mu. Tuhan, kami meyakini bahwa kesempatan ini adalah pemberian-Mu. Karena itu berkenan Engkau melayakkan kami. Sebab kami sadar bahwa kami sungguh tidak terlalu mengenal Engkau. Kami hanya meyakini Engkau ada dan memberi kesempatan dalam hidup ini. Tapi kami kadang bertanya, untuk apa Kau beri kesempatan bagi kami? Untuk hidup. Karena itu Tuhan, layakkanlah kami agar kami boleh memuji dan memuliakan Engkau dan memanggil nama kemuliaan-Mu. Kami berdoa demi Kristus. Amin. Marilah kita mempersiapkan hati kita untuk mendengar firman. Sebelumnya kita berdoa. Tuhan, kami akan mendengar firman. Kami akan membaca Alkitab yang dari dalamnya kami boleh dibimbing oleh-Mu. Berkenan atasnya agar berbuah manis dalam hidup kami. Kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi dan diberkati Tuhan, kita akan menyiapkan pembacaan firman Tuhan yang akan kita baca dalam kitab Yohanes. Dibaca kitab Yohanes pasal 21 ayat pertama hingga ayatnya yang ke-7. Pembacaan firman Tuhan kita baca dalam kitab Yohanes pasal 21 ayat pertama hingga ayatnya yang ke-7. Mari kita dengarkan firman Tuhan. Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya di pantai danau Tiberias. Kemudian Yesus menampakkan diri lagi kepada murid-muridnya di pantai danau Tiberias, dan ia menampakkan diri sebagai berikut. Di pantai itu berkumpul Simon Petrus, Thomas yang disebut Didimus, Nathanael dari Kana yang di Galilea,
anak-anak Zebedeus, dan 2 orang muridnya yang lain. Kata Simon Petrus kepada mereka, "Aku pergi menangkap ikan." Kata mereka kepadanya, "Kami pergi juga dengan engkau." Mereka berangkat lalu naik ke perahu, tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Ketika hari mulai siang, Yesus berdiri pantai, akan tetapi murid-murid itu tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepada mereka, "Hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk?" Jawab mereka, "Tidak ada." Maka kata Yesus kepada mereka, "Tebarkanlah jalanmu di sebelah kanan perahu, maka akan kamu peroleh." Lalu mereka menebarkannya, dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Maka murid yang dikasihi Yesus itu berkata kepada Petrus, "Itu Tuhan." Ketika Petrus mendengar bahwa itu adalah Tuhan, maka ia mengenakan pakaiannya, sebab ia tidak berpakaian, lalu terjun ke dalam danau. Demikian firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati firman-Nya malam hari ini. Itulah pembacaan kita, jamaat Tuhan. Dalam hidup ini kita seringkali seperti para murid. Ketika ada peristiwa yang besar dalam hidup kita, apalagi yang menyedihkan, maka kita kehilangan arah. Demikian juga para murid. Ketika Yesus mati, mereka kehilangan arah. Mereka sedih, dan karena itu mereka kembali ke dari mana mereka dipanggil. Gitu. Itu yang alamiah terjadi. Kita membaca naskah ini seperti itu peristiwanya. Jadi mereka berkumpul di danau Tiberias. Ini danau ini sebenarnya danau Galilea, tetapi danau ini dinamai dengan nama kota Tiberias oleh Herodes Antipas tahun 20 Masehi. Jadi itu yang menamakannya danau Tiberias adalah Herodes Antipas. Kota Tiberias itu didirikan oleh Herodes Antipas untuk dihadiahkan kepada Tiberius, Kaisar Roma. Tiberius ini adalah anak tiri daripada Kaisar Agustus. Dan Tiberius ini meninggal dengan cara mengasingkan diri. Orang baca sedikit dari sejarah. Dengan demikian, sebutan nama Danau Tiberias dari nama Kaisar Tiberius. Nanti kalau orang ke sana, orang akan lihat di sana ada tempat semacam pavilion daripada Tiberius Kaisar Roma. Jadi itulah yang ada di Galilea. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, di sana para murid sebagai nelayan dipanggil. Karena itu tidak heran mereka kembali ke sana, ke tempat di mana mereka dipanggil. Peristiwa yang mengubah, peristiwa yang menyedihkan, yang mengubah pandangan para murid, ini membuatnya kembali ke masa lalu. Seperti orang semua, kalau ada peristiwa dalam hidup, orang mulai kenang masa lalunya.
lalu kita begini, sekarang kita begini, kon terjadi begini. Itu seperti itu jadinya. Dan mengenang masa lalu itu yang membuat kita bukan terpicu ke depan, terkadang bahkan makin tenggelam dalam kesedihan. Itu kalau kita membaca 3 ayat pertama daripada bagian ini. Bahkan ketika kita membaca ayat 3, kalau kita kembali ke masa lalu tidak memberikan apa-apa lagi. Pamannya, para murid pergi ke Danau Galilea, mencari di sana ikan, tidak mendapatkan apa-apa sepanjang malam. Mereka sudah meninggalkan pekerjaan mereka kurang lebih 3 tahun. Dan karena itu mungkin mereka lupa lagi, sudah melupakan teknik dan cara mendapatkan ikan di Danau Galilea. Ya, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, kalau seandainya kita mengambil bagian ini saja, jangan berani kembali ke masa lalu. Sama dengan istri Lot, kita akan jadi tiang garam. Jangan menoleh ke belakang. Apapun tantangan kita harus tetap menghadap ke depan, mengarahkan pandangan kita ke depan. Banyak trompetan tangan, mari orang mesti mengarahkan pandangan kita ke depan supaya kita memiliki masa depan. Kalau kita menoleh ke belakang, apalagi kembali ke masa lalu, kita tidak akan mendapat apa-apa, malahan kita akan kembali hidup seperti masa lalu. Begitu. Itu yang pertama daripada bagian ini. Hal yang kedua yang hendak disampaikan pada kita bagian ini adalah Yesus hanya bisa dilihat dari mujizatnya. Ini pesan yang disampaikan oleh Yohanes di zamannya tahun 80-90 menulis Injil ini untuk jemaat di Asia Kecil, di mana dia melayani mereka. Ada 7 jemaat di Asia Kecil. Nanti itu kalau orang baca di Wahyu, di situ nama-nama jemaat-jemaat itu. Smyrna, Pergasmus dan seterusnya. Dia melayani sana dan ini disampaikannya kepada mereka. Bahwa Yesus hanya bisa dikenal dari mujizat-mujizatnya. Sebab pada waktu dia mengatakan kepada mereka, tebarkanlah jalamu di sebelah kanan, dorang tidak kenal dia. Ketika mereka mendapatkan banyak ikan, sedang menariknya pun susah, mereka lalu kenal. Dia itulah Yesus. Dengan kata lain, marilah kita hidup untuk selalu mengenal Yesus. Kenapa? Karena hanya di sana ada berkat. Hanya padanya ada berkat. Itu yang hendak dikatakan oleh Yohanes kepada jemaat mula-mula. Hanya padanya ada berkat. Kita tidak akan mendapatkan berkat kepada hukum Taurat. Kita tidak akan mendapatkan berkat kepada filsafat Yunani. Bab Injil Yohanes ini untuk menjawab doketisme, Gnostik. Kita tidak akan mendapatkan apa-apa daripada pengetahuan kita. Tapi pada Yesus kita mendapatkan berkat itu. Kita dipanggil oleh Tuhan sebagai orang beriman seperti itu. Malah kalau orang Yahudi paling penting bukan belajar matematika, belajar kenal tentang Tuhan itu lebih penting. Itu yang diajarkan di sekolah, ajaran utama itu, pelajaran utama. Baru kemudian matematika, fisika, kimia dan seterusnya. Kalau orang tak putar, matematika lebih dulu. Kalau tahu berhitung sehidup, begitu orang bahasa. Kalau orang nyanda kenal Tuhan, sekalipun pintar berhitung, kalau tidak kenal Tuhan, kita akan hidup binasa. Kita tidak mendapatkan berkat karena hanya pada Tuhan ada kemakmuran, begitu maksudnya. Sebab hanya pada Tuhan ada apa yang disebut dengan istilah mujizat, apa yang disebut dengan istilah kelimpahan, itu hanya pada Yesus.
Orang terkadang kan pandang enteng. Karena itu hidup kita susah sekali maju. Harusnya makin tua makin mapan tuh hidup. Tapi makin tua makin susah. Dari segi ekonomi kita punya banyak berkat, kita punya banyak kekayaan, tapi kita kehilangan kasih sayang. Kita kesepian. Dan itu yang terjadi. Harusnya kita banyak berkat, kita banyak kegembiraan, malah kesepian. Karena kita mengandalkan harta kekayaan kita. Kita mengandalkan kehormatan kita saja. Kita mengandalkan kecakapan kita saja. Kita lupa bahwa hanya pada Yesus ada kelimpahan. Dan hanya pada Yesus ada sukacita dan kebahagiaan. Itu bagian yang kita miliki dalam hidup. Kalau kita memiliki itu, maka kita akan boleh hidup dengan baik. Begitu. Jangan sekali-kali kita terkecoh dengan apa yang ditawarkan dunia ini. Karena yang ditawarkan dunia ini hanya sampai kepada realitas. Hanya sebatas realitas. Besok, lusa, dunia ini tidak tahu. Amin. Jemaat maha Tuhan, bagi kita yang bersedia bawa persembahan untuk Tuhan, mari kita taruh persembahan kita. Bila topan keras melanda hidupmu, kita akan lakukan bersama. Bila topan keras melanda hidupmu, bila putus asa dan letih lesu, berkat Tuhan satu-satu hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Adakah beban membuat kau penat, salib yang kau pikul menekan berat, hitunglah berkat-Nya pasti kau lega, dan bernyanyi terus penuh bahagia. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Jemaat yang dikasihi dan diberkati Tuhan, dengan penuh kasih saya jemput kita berdiri, kita mendoakan persembahan kita. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu, karena Engkau sungguh baik dalam kehidupan kami. Engkau sudah memberkati kami semua, bahkan kami boleh ada dalam persekutuan beribadah, memuji memuliakan Engkau Tuhan. Dan kami sangat bersyukur karena kami boleh mendengarkan kebenaran firman-Mu. Lebih dari itu Tuhan, kami sudah mengulurkan tangan, memberikan persembahan. Ya Tuhan, berkati dan kuduskan persembahan yang kami sudah berikan. Kiranya itu berkenan di hadapan-Mu,
Berkatilah mereka yang mengelola persembahan ini, agar dapat dikelola dengan baik untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami percaya berkat-Mu selalu mengalir dalam kehidupan kami. Ketika kami berusaha, bekerja dalam tugas kerja kami masing-masing dengan mengandalkan Tuhan. Bahkan dalam kehidupan kami semua Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan kasih-Mu. Ini doa permohonan kami dan syukur kami. Di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah sumber berkat, kami berdoa. Amin. Jemaat, kita tetap berdiri dan kita melakukan Kidung Jemaat nomor 450, Hidup Kita Yang Benar. Disilakan duduk. Jemaat Tuhan, marilah kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk menghadap Tuhan dalam doa. Kita berdoa. Bapa, terima kasih atas semuanya. Sebab di hari kerja kami Kau beri kesempatan untuk menyempatkan diri bersekutu dengan-Mu. Dan karena itu kami mohon Tuhan, di masa pandemi ini hampir selesai, Tuhan tolong kami bangkit lagi. Tuhan tolong kami maju lagi. Tuhan tolong kami tetap menggunakan protokol kesehatan. Tuhan tolong kami agar kami selalu bertanya pada diri kami diberi kesempatan hidup melewati pandemi ini untuk apa? Sehingga firman-Mu yang Kau tabur tidak sia-sia. Dan itu Tuhan menjadi sulu dan terang pada jalan kami. Kami rindu Bapa di sorga untuk hidup makmur. Kami rindu Bapa di sorga untuk hidup bahagia. Kami rindu Bapa di sorga untuk hidup dihormati dan dihargai oleh istri, oleh suami, oleh anak-anak, oleh orang tua, oleh teman-teman, oleh siapapun handai tolan yang hidup berdampingan dengan kami. Karena itu tolong kiranya agar kami Tuhan senantiasa mengenal Engkau, mengenal suara-Mu. Sebab dengan Engkau memanggil kami mendengar, mengenal, niscaya Tuhan kami akan datang. Dan bila mana Engkau datang, kami tetap berada dan menanti Engkau.
juga Tuhan dunia ini menawarkan banyak hal. Dan dunia ini tahu kelemahan kami, apalagi si jahat. Karena itu dia menawarkan sesuatu yang betul-betul menggoda kami, yaitu harta kekayaan, pangkat jabatan, dan kepintaran kami. Lebih sia lagi Tuhan, ego kami. Di sanalah si jahat membisikkan kami dan menggoda kami setiap waktu. Karena itu Bapa, biar kiranya kami kenal Engkau dari mujizat-Mu yang datang menyelamatkan kami. Ketika kami merasa terpuruk dan ketika kami mengalami goncangan hidup, baik dalam kehidupan rumah tangga kami, baik kami suami istri menghadapi anak-anak, sebagai orang tua, bahkan kami sebagai oma opa menghadapi cucu-cucu yang di masa di dunia modern ini, dengan gizi yang cukup, mereka jadi reaktif dan sangat reaktif, dan terkadang tidak terkendali. Kami sebagai oma opa terkadang repot untuk mengatasinya Tuhan. Karena itu tolonglah kami agar kami boleh menghadapi apapun dalam hidup ini, sehingga kami dikatakan oleh mereka umat-Mu mampu menghadapi tantangan dan bukan lari daripada tantangan seperti seseorang yang tidak memiliki sesuatu dalam hidup, apalagi keberanian. Tuhan, kami juga memohon belas kasihan-Mu. Ada bagian-bagian akhir dari masa pandemi ini, apalagi mutasi gen daripada virus COVID-19. Tuhan jaga kami dan lindungi kami. Dan Tuhan mampukan kami untuk selalu bersyukur atas pertolongan Tuhan, baik dalam hal terkecil dari apa yang kami dapat dan terima, maupun tantangan-tantangan yang boleh kami lewati, kami bersyukur. Apalagi di antara kami ada saudara-saudara kami yang berduka cita, ada saudara-saudara kami yang sakit dan lemah, ada saudara-saudara kami yang sudah lupa tentang Kau, yang berkorban dan yang memenangkan pertarungan dengan maut. Kami bawa harapan kami, cita-cita kami kepadamu, ya Tuhan Allah, dalam Yesus Kristus yang memenangkan maut, sehingga kami boleh hidup dalam kemenangan itu. Kami berdoa dan kami menyampaikan doa ini kepadamu seperti yang Kau ajarkan. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari orang tutup ibadat ini dengan berdiri. Kita akan lakukan bersama Kidung Jemaat nomor 341, Kuasa-Mu dan Nama-Mu lah hendak kami sebar. Kuasa-Mu dan Nama-Mu lah hendak kami sebar, dan karena itu ya Tuhan kami takkan gentar, bagaikan padi segenggam
Tuhan, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin. 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 Jemaat Tuhan, diundang duduk, ibadah ini sudah selesai. Semoga senantiasa kasih Tuhan menyertai kita, dan semoga Tuhan selalu memberikan kepada kita kebanggaan hidup sebagai orang yang dimenangkan oleh pengorbanan Kristus. Shalom, damai di hati. Demikianlah ibadah kita di malam hari ini melalui multimedia Jemaat Gemim Zaitun Karombasan Ranau Tanak Weru yang disiarkan melalui channel YouTube. Kiranya Tuhan memberkati kita sekalian. Shalom. Salam sehat bagi kita sekalian. Terima kasih.